Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam Indri hari ini Rabu 26 Agustus 2020, Pekan Biasa yang ke-21. Kita akan mendengarkan renungan yang disampaikan oleh Pastor Eddie Vance, MGL, Missionaries of God's Love, dari Maumere, Flores. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita mau melihat bagian terakhir dari kritik Yesus terhadap ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Pada bagian pertama itu ya di Matius bab 23 itu Yesus mengkritik atau tidak setuju dengan kelakuan sombong ya para ahli Taurat dan kaum Farisi, karena suka menerima hormat, suka menerima penghormatan, lebih mementingkan status sosial ya daripada sebenarnya tugas mereka. Nah, lalu bagian kedua Yesus mengkritik kejahatan ya yang dilakukan oleh orang Farisi yang hanya mementingkan persepuluhan ya, hanya mementingkan ritus ya, tanpa memperhatikan ya apa maksud dari persepuluhan itu, misalnya itu tentang keadilan ya, tentang keadilan sosial ya, tentang mengasihi satu sama lain ya. Mereka mementingkan iuran itu atau mementingkan aturan ya, karena para orang Farisi itu mereka yang mengedepankan ya aturan-aturan kecil tanpa memperhatikan maksudnya apa ya. Yang penting kau lakukan ini kau selamat. Nah, itu orang-orang Farisi. Nah, sekarang di bagian terakhir ini Yesus mengkritik bukan saja ahli Taurat dan orang Farisi, tapi seluruh kota Yerusalem ya. Yesus mengkritik seluruh penduduk kota Yerusalem, dari mulai pemimpinnya sampai masyarakat biasa ya. Kenapa? Karena mereka menolak sabda kenabian atau menolak sabda kebenaran ya. Jadi ini adalah kritik untuk seluruh masyarakat ya. Masyarakat yang tidak menerima ajaran yang benar ya, yang diwartakan oleh para nabi, yang diwartakan oleh sekarang ini yang hadir lebih dari para nabi, yaitu Putra Allah sendiri. Dan Yesus mengkritik mereka. Yesus mengkritik kebebalan hati mereka ya. Nah, apa aplikasinya untuk kita ya, pengikut Kristus ini ya? Diharapkan kita jangan seperti penduduk Yerusalem ya, yang tidak suka diperingati. Itu maksudnya ya. Kita manusia pasti bersalah ya. Saya sebagai imam pun bukan orang yang paling benar ya, tapi seringkali saya sebagai imam kalau dikritik atau menerima atau ya sabda Tuhan adalah pedang bermata dua toh ya. Jadi memotong ke sana dan memotong ke sini juga begitu. Nah, ketika saya mewartakan sabda Tuhan, ternyata teguran pertama itu kepada saya, dan saya tidak suka ya, ditegur ya. Saya tidak suka disalahkan, istilahnya begitu ya. Nah, hati-hati dengan sikap seperti ini ya. Bagaimana kita bertindak ketika kita misalnya ya disalahkan
ya memang karena salah, karena berdosa, atau ya seringkali kita marah. Kalau disalahkan, kalau bersalah ya, lalu ketahuan bersalah, bukannya minta maaf tapi malah marah, ya, membela diri. Nah, itu yang dikritik oleh Yesus sebenarnya, ya. Yang kita bisa ambil, kita petik hikmahnya, ya, sebagai satu tubuh, ya. Kristus sebagai kepala gereja, kita adalah anggotanya. Nah, ya kan? Nah, kalau Kristus sebagai kepala mau memperbaiki anggota tubuhnya, lah, apakah kita akan bilang, ya mendingan saya nggak usah jadi anggota tubuh Kristus lah, daripada sabda ini berat, ya, menjadi pengikut Kristus itu berat, harus secara moral baik, ya. Ya kalau mau jadi orang baik ya memang susah, ya. Nah, Yerusalem tidak mau susah-susah, ya, itu yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Karena itu marilah saudara-saudariku, kalau kita mungkin ketika membaca kitab suci dan kita merasa ditegur dan kita merasa disentil, atau kita mendengarkan khotbah pastor dan kita merasa ditegur dan disentil, atau kita sebagai imam dinasihati oleh dewan pastoral, oleh umat, dan kita merasa disentil, marilah kita menerima dengan rendah hati bahwa itu adalah suara kenabian, ya, untuk menyelamatkan kita, ya, bukan untuk menendahkan kita. Semoga. Saudara-saudari, demikianlah Inri hari ini. Atas nama kita semua saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Vance Edi MGL. Semoga Pastor dengan dukungan doa kita semua tetap sehat walafiat, penuh sukacita dan semangat di dalam tugas dan pelayanan. Saudara dan saudari, silakan meneruskan renungan Inri ini kepada sesama anggota keluarga, kepada teman dan sahabat, sehingga semakin banyak orang mendengarkan sabda Tuhan dan menimba inspirasi darinya untuk sebuah hidup yang bermakna untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebaikan sesama. Salam sehat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.